Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan Warih Dalam Channel. Kali ini Warih Dalam Channel akan memaparkan sejarah Desa Mendoyo Dangintukat dan asal-usul nama Mendoyo. Menurut sebagian pengamat, sejarah adalah cermin dari suatu bangsa terhadap pengalaman-pengalaman yang dihadapinya. Pengalaman itu sendiri adalah soko guru terbaik. Dari sejarah itu pula, suatu bangsa tentunya akan mengambil hikmah atau pelajaran terhadap pengalaman-pengalaman tadi, baik itu pengalaman manis maupun pengalaman pahit. Bila itu pengalaman pahit, maka perlu diupayakan agar tidak terulang kembali. Tapi juga harus diusahakan agar tidak menghambat kemajuan bangsa di masa mendatang. Peribahasa mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui sejarahnya serta taat menghormati jasa para pahlawannya atau pendahulunya. Dengan demikian, mengandung pengertian bahwa kepada generasi penerus diharapkan mengenal atau minimal mengetahui tentang asal-usul desanya sendiri. Maka Warih Dalam Channel mengajak saudara sekalian untuk ikut melestarikan budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Jembrana dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dengan begitu, tim kami akan lebih semangat untuk memaparkan sejarah-sejarah yang ada di Jembrana ini. Konon, cerita rakyat menyebutkan bahwa dahulu seorang penguasa atau raja kecil dari Jembrana dan seorang lagi penguasa dari Buleleng. Mereka sama-sama memiliki jagoan ataupun orang sakti dan pemberani. Kedua jagoan atau pendekar itu ialah Panklab dan Ido Bagus. Panklab berasal dari Jembrana dan Ido Bagus berasal dari Buleleng. Oleh kedua penguasa tadi, Panklab dan Ido Bagus diadu berperang tanding untuk melihat siapa di antara keduanya yang paling unggul. Perang tanding diadakan secara bergantian di daerah Jembrana maupun di daerah Buleleng. Namun sampai 3 kali diadakan perang tanding, ternyata masih belum ada seorang pun yang dapat mengalahkan lawannya. Maka di antara penguasa Jembrana dan Buleleng mengadakan perjanjian dan disepakati untuk mengadakan perang tanding lagi untuk keempat kalinya, yaitu di daerah Jembrana dengan ketentuan siapa di antara kedua orang jagoan ini jatuh terlebih dahulu, maka dialah yang dinyatakan kalah. Maka perang tanding yang keempat ini pun segera dilangsungkan di suatu daerah pelosok di sebelah timur Jembrana. Dalam perang tanding ini, Ido Bagus mendapat tipu muslihat memenangkan perang tanding, yaitu akan menelanjangi diri Panklab. Ido Bagus berkeyakinan bahwa musuhnya pasti akan berjongkok karena malu bertelanjang bulat di depan arena. Maka Ido Bagus pun berusaha menelanjangi diri Panklab di tengah-tengah perang tanding, dan dia pun berhasil. Dugaan ternyata benar-benar bahwa Panklab yang tidak tahu bahwa musuhnya menelanjangi dirinya. Untuk sebagai siasat agar dia berjongkok,
Karena merasa malu, berjongkoklah dia setelah ditelanjangi di tengah-tengah arena. Dengan berjongkoknya Panclab, maka ia dinyatakan jatuh ataupun kalah. Sesuai dengan perjanjian, siapa yang jatuh, dialah yang dinyatakan kalah. Dengan demikian, maka dalam perang tanding yang keempat kali ini, Ido Bagus berhasil mengalahkan Panclab dengan tipu muslihat. Mendapatkan cara muslihat ini dalam bahasa Balinya adalah mandaya. Tempat di mana Ido Bagus mendapatkan tipu muslihat itu, yaitu di tempat perang tanding yang keempat di daerah sebelah timur Jembrana ini. Kemudian diberi nama Mandaya. Dalam perkembangan lebih lanjut, Mandaya menjadi diucapkan Mendoyo, dan dari kata inilah diberi nama desa sampai sekarang. Kejadian perang tanding di antara kedua orang hebat ini diperkirakan terjadi pada tahun 1700. Beberapa saat setelah terjadinya perang tanding di desa yang telah lazim disebut Mendoyo ini, telah didiami oleh sekelompok masyarakat untuk menjaga keselamatannya dari serangan orang luar. Maka masyarakat ini membentuk juga sekelompok pasukan pertahanan yang disebut Taruna Bedil di bawah pimpinan Ido Daweg. Idaweg ini adalah seorang tokoh dari sebelah barat sungai. Kini desa tersebut disebut Mendoyo Daustukan. Pasukan ini kemudian dikenal memiliki ketangkasan. Maka pada suatu saat seorang raja dari Kelungkung meminta kepada Idaweg untuk membawa pasukannya ke Kelungkung menggempur suatu daerah. Dalam keberangkatan Idaweg dan pasukannya ke Kelungkung, ia membawa serta istrinya. Selama Idaweg memimpin pasukannya dalam peperangan, istrinya dititipkan di istana Raja Kelungkung. Mungkin karena kecantikan istri Idaweg ini, raja kemudian tertarik hatinya. Konon hamillah istri Idaweg ini oleh raja. Dalam peperangan membantu Raja Kelungkung ini, pasukan Idaweg memperoleh kemenangan. Terbersitlah dalam hati raja untuk balas jasa pada Idaweg. Dikatakan kepadanya untuk membalas jasa itu, raja akan menanamkan keturunannya di daerah Jembrana. Berkatalah Raja Kelungkung pada Idaweg, "Ku minta kepadamu, wahai Idaweg, agar engkau membiarkan istrimu tinggal di istana, dan janganlah engkau campuri sebelum lahirnya kandungan istrimu. Sementara menunggu, engkau dapat mengambil wanita manapun yang kau senangi dari yang kusediakan." Kemudian Idaweg menyetujui permintaan sang raja dan tinggal di sana sambil menunggu istrinya yang hamil oleh raja melahirkan. Saat kelahiran itu pun akhirnya datang juga. Lahirlah seorang laki-laki hasil pergaulan istrinya dengan sang raja. Anak laki-laki inilah oleh sang raja dianggap sebagai balas jasa kemenangan Idaweg di dalam membantu tentara sang raja, dan dengan anak laki-laki inilah sang raja akan menanamkan keturunannya di daerah Jembrana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kemudian beberapa saat setelah kelahiran anak Idaweg,
Raja pun memperbolehkan mereka pulang beserta istrinya dan juga anaknya yang baru. Dan pulanglah mereka ke daerah Jembrana. Laki-laki ini menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan diangkatlah oleh rakyat sebagai Mekel. Karena nama dirinya adalah I Jembo, maka terkenalah di kalangan masyarakat sebagai Mekel Jembo. Mekel Jembo ini membawahi kepemimpinan di wilayah Mendoyo, dari desa Mendoyo Dauh Tukan sampai dengan Tegal Cangkring. Dalam melaksanakan pemerintahan dan kepemimpinannya, Mekel Jembo menunjuk seorang klien di setiap desa sebagai wakilnya memimpin masyarakat. Mulai dengan munculnya Mekel Jembo inilah bermulanya ada sistem pemerintahan di wilayah Mendoyo. Mekel Jembo sendiri berkedudukan di desa Mendoyo Dangin Tukan. Jabatan Mekel pada saat itu setara dengan camat pada saat sekarang. Desa ini menjadi terkenal. Dari generasi ke generasi muncul orang-orang mempunyai kepribadian istimewa, pemberani, sakti, dan memiliki ilmu dalam. Khusus untuk memimpin desa Mendoyo Dangin Tukan. Maka semenjak pemerintahan Mekel Jembo ditunjuk seorang kelihan yang wilayah dan wewenangnya sama dengan perbekal atau kepala desa sekarang. Jabatan kelihan untuk kepala desa ini terus dipergunakan sampai berakhirnya zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Baru semenjak naiknya tokoh I Gusti Agung Nyoman Oko, jabatan kelihan berganti nama menjadi perbekal dan berlaku sampai sekarang. Nama jabatan kelihan itu sendiri masih ada, akan tetapi untuk jabatan di bawah kepala desa jadi setingkat dengan jabatan kepala rukun atau kepala kampung bagi desa-desa pada umumnya di Jawa. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Desa Mendoyo dan asal-usul nama Desa Mendoyo. Jika ada yang memiliki referensi lain tentang berdirinya Desa Mendoyo dan asal-usul nama Desa Mendoyo, silahkan berikan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Om Santi 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 Om.